Menyambung video kita yang sebelumnya tentang bahasan translasi, kita ingatkan kembali bahwa bangun yang digeser atau ditranslasi tidak mengalami perubahan bentuk. Kemudian, kita ingatkan lagi ya, bahwa titik A, X, Y ditranslasikan dengan T, A, B menghasilkan bayangan A, X, Y atau ditulis seperti ini ya. Bayangan dari X, Y sama dengan matrik transformasi AB ditambah X, Y. Ini mengingatkan kembali di dalam video kita yang sebelumnya ya. Dengan pemahaman ini, mari kita langsung terapkan ke contoh. Diketahui, titik A, min 4, min 4, titik B, min 1, min 5, dan C, min 2, min 2. Kemudian, bergeser ke kanan 2 langkah, dan ke atas 4 langkah. Tentukan posisi, koordinat, dan buat sketsa gambar dari titik tersebut. Sehingga kita langsung ke penyelesaian. Pertama kita buat dulu bidang koordinat kartesiusnya ya. Kemudian kita lihat titik A. A adalah min 4, min 4. Ingat, di dalam penulisan titik koordinat pada sistem koordinat kartesius selalu didahului dengan sumbu X ya. Sehingga min 4, min 4. Jadi ini min 4, kemudian ini min 4. Maka di sini posisi dari titik A yaitu min 4, min 4. Kemudian kita lihat titik B min 1, min 5. Coba kita perhatikan bidang koordinatnya ya. Min 1 di sini, min 5. Maka ini adalah posisi titik B, min 1, min 5. Selanjutnya, kita perhatikan juga titik C, min 2, min 2. Maka, min 2 pada sumbu X dan min 2 pada sumbu Y. Sehingga ini adalah posisi titik C, min 2, min 2. Karena titik awalnya sudah kita ketahui, maka mulai kita translasikan. Dan coba perhatikan soal. Ke kanan 2 langkah dan ke atas 4 langkah. Sehingga kita mulai dari titik A ya. Jika dia ke kanan 2 langkah, berarti 1, 2, dan dia ke atas 4 langkah. 1, 2, 3, dan 4. Maka ini adalah posisi bayangan dari titik A. Yaitu kita perhatikan ya. X-nya min 1 dan Y-nya 0. Sehingga, maksud kami X-nya min 2 dan Y-nya 0. Sehingga kita peroleh bayangan titik A adalah min 2, 0. Titik B kita geser ya. Ingat syaratnya 2 langkah ke kanan, 4 langkah ke atas. Sehingga 1, 2 langkah ke kanan dan ke atas. 1, 2, 3, dan 4. Maka ini adalah posisi dari titik B. Dan coba kita perhatikan. Pada titik B, X-nya 1 dan Y-nya adalah min 1. Sehingga titik B adalah didahului dengan X ya, 1, min 1. Terakhir, kita translasikan titik C, yaitu 2 langkah ke kanan, 1, 2, kemudian 4 langkah ke atas. 1, 2, 3, 4. Maka ini adalah posisi dari titik C. Yang kita ketahui bahwa X-nya 0 dan Y-nya 2. Sehingga titik C adalah 0,2. Kemudian, jika kita lihat sketsanya adalah perpindahan dari A ke A atau pergeseran,
maka dia seperti ini ya. Kemudian titik B-nya juga begini. Dan titik C-nya juga begini. Jika kita hubungkan ketiga titik ini sebelum ditranslasi, maka dia membentuk sebuah segitiga. Ini adalah awal posisi segitiga. Sehingga setelah ditranslasi atau digeser, bayangannya berada di sini ya. Ini adalah posisi hasil translasinya. Jika segitiga yang sebelumnya kita translasikan disebut dengan objek, maka ini adalah hasil dari translasi objek ini ya. Ini adalah cara bila kita langsung menggambar titik-titik pada soal terhadap bidang koordinat kartesius secara langsung. Namun, jika kita menggunakan persamaan yang ini, maka kita peroleh sesuai dari gambar ya, atau bisa kita bandingkan dengan gambar, dapat ditulis nih, titik A aksen berdasarkan persamaan ya, dia adalah X aksen, Y aksen sama dengan A ditambah B, maaf masuk kami, sama dengan AB ditambah XY, sehingga A-nya adalah 2, B-nya 4, dari mana? Dari sini ya, 2 langkah ke kanan dan 4 langkah ke atas. Ingat, jika dia ke kiri dan ke bawah, maka di sini bernilai negatif. Kembali lagi soal, X, Y sama dengan 2 dan 4 ditambah dengan min 4, min 4 atau min 4 dengan min 4. Langsung kita operasikan. 2 ditambah min 4 hasilnya adalah min 2. Kemudian 4 ditambah min 4 adalah 0. Sehingga A aksen berdasarkan persamaan ini diperoleh min 2,0. Coba kita perhatikan ke sini. Kalau kita menggambar langsung, hasilnya juga sama ya, min 2,0. Selanjutnya, titik B bayangan atau B aksen, langsung ya kita masukkan ke sini ya, bahwa X bayangan Y bayangan sama dengan AB ditambah XY, sehingga A-nya 2, B-nya 4 ditambah dengan titik B yaitu min 1, min 5. Hasilnya adalah 2 ditambah min 1, 1, dan 4 ditambah min 5 adalah min 1. Sehingga kita peroleh titik B bayangan atau B aksen yaitu 1, min 1. Untuk cara persamaan atau menggunakan persamaan. Namun, kita lihat juga pada kita langsung mengerjakan ke bidang koordinat kartesius, hasilnya pun juga sama. Selanjutnya, kita lihat titik C bayangan. Sama seperti titik A dan B, kita langsung ya, langsung ke operasikan di sini bahwa 2, 4 ditambah dengan min 2 dan min 2. Dari mana min 2 dan min 2? Yang ini ya, titik C adalah min 2, min 2. Sehingga min 2 ditambah 2 hasilnya 0 dan 4 ditambah min 2 hasilnya min 2. Di sini didapat bayangan titik C adalah 0, min 2 secara atau menggunakan persamaan. Kemudian, jika kita lihat juga dengan kita mengerjakan secara langsung, maka titik C juga sama hasilnya ya, 0, min 2. Dari pembahasan kali ini, kalian dapat menentukan cara kalian sendiri. Mau cara langsung menggambar di bidang koordinat kartesius, atau menggunakan persamaan ya. Ini tergantung dari permintaan soal. Jika dia minta posisi koordinat dan buat sketsa, maka kalian harus menggunakan yang ini di dalam bidang koordinat kartesius.
Namun, jika dia meminta sekedar bayangan, maka kalian bisa menggunakan persamaan ya, seperti ini ya. Baik, sampai di sini semoga kalian paham. Kita ingatkan kembali ya, bahwa di dalam translasi kita menggunakan persamaan yang ini. Baik, langsung kita ke pembahasan. Contoh yang kedua, diketahui posisi awal titik A adalah min 5,4 ditranslasikan dengan matriks T 5, min 3. Pertanyaannya, tentukan bayangan titik A. Penyelesaian, coba kita perhatikan di sini. Di sini pertanyaannya adalah bayangan titik A. Maka berdasarkan persamaan yang kita pelajari tadi ya, di sini, bahwa titik A min 5,4 ditranslasikan dengan titik T 5, min 3 menghasilkan bayangan A X, Y, atau ditulis seperti ini ya. A min 5,4 ditranslasikan dengan T 3, min 3 atau matriks T ya, matriks translasi, sehingga hasilnya A X bayangan, Y bayangan. Jadi untuk mencari X bayangan dan Y bayangannya seperti ini ya, pada persamaan yang ini, bahwa matriks transformasi AB ditambah dengan X dan Y. Dalam hal ini, A-nya adalah 5, kemudian B-nya adalah 3, sehingga di sini 5 min 3 ditambah dengan XY-nya di sini ya, yang ditranslasikan adalah min 5,4. Ini langsung kita operasikan seperti biasa. 5 ditambah min 5 hasilnya ada 0, kemudian min 3 ditambah dengan 4 hasilnya adalah 1. Sehingga kita dapatkan bahwa bayangan A adalah 0,1. Gitu ya caranya. Sampai di sini, karena soalnya hanya meminta tentukan bayangan, maka kita cukup menggunakan persamaan ini sampai di sini ya. Tetapi jika dia meminta gambar sketsa, maka kita harus menggambar titik dan sketsanya pada bidang koordinat kartesius. Contoh yang ketiga, diketahui garis N dengan persamaan 3x plus 4y plus 5 sama dengan 0 ditranslasikan dengan O min 2, min 4. Tentukan bayangan garis N. Penyelesaian, kita ingat kembali persamaan yang ini ya. Nih. Maka di sini kita misalkan titik P X, Y memenuhi persamaan N, yaitu 3x plus 4y plus 5 sama dengan 0, maka titik P ditranslasikan terhadap O, AB, menghasilkan P bayangan X, Y bayangan. Sehingga X dan Y bayangan sama dengan min 2, min 4. Ini dari mana ya? Jadi min 2 dan min 4 ini adalah A dan B pada persamaan kita ya. Nilainya di sini A dan B itu adalah titik yang mentranslasikan. Itu maksudnya ya. Ini. Maka min 2 min 4 ditambah dengan X Y. Nah, X Y di sini tadi kita pakai yang ini. Bahwa permisalan kita X dan Y ini memenuhi persamaan garis N ya. Sehingga kita operasikan seperti biasa. X bayangan Y bayangan sama dengan X min 2 dan Y min 4. Karena ini masa X dan Y bayangan, tujuan kita adalah mencari nilai X. Sehingga
X adalah, ini pindah posisi ya. X adalah X bayangan ditambah 2, kemudian Y adalah Y bayangan ditambah 2. Sampai di sini, semoga kalian bisa memahami ya. Selanjutnya, kita substitusikan X dan Y ke persamaan garis N ya, ke persamaan yang ini. Jadi, di sini ada X-nya, kita ganti dengan X plus 2, kemudian Y-nya kita ganti dengan Y plus 4 dari persamaan yang kita dapat tadi. Sehingga 3X plus 4Y plus 5 sama dengan 0. Dengan nilai variabelnya kita ganti ya. 3 kali 3X plus 2, yaitu dari sini. Kemudian 4 kali Y plus 4 dari sini. Sama dengan ditambah 5 sama dengan 0. Ini langsung kita operasikan ya. 3 kali X adalah 3X, kemudian 3 kali 2 adalah 6. Selanjutnya 4 kali Y adalah 4Y, dan 4 kali 4 adalah 16 ditambah dengan 5. Hasilnya adalah 3X plus 4Y sama plus 27 sama dengan 0. Baik ya, sampai di sini cara menyelesaikan soal-soal yang seperti ini. Nah, pada contoh yang ketiga, seringkali ditemui soal-soal yang menentukan atau mencari translasi atau bayangan pada sebuah garis yang memenuhi persamaan ya. Jadi jika kalian bertemu soal yang seperti itu, maka kalian cukup cari dulu permisalan nilai X-nya, kemudian kalian substitusikan. Nanti akan ketemu bayangan dari persamaan garis tersebut. Oke, terima kasih.